Assalamualaikum adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa ya di sini yang suka melukis? Tunjuk tangannya ya. Sepertinya adik-adik pasti suka melukis. Bagus sekali itu. Nah, sebelum kita mulai ke ceritanya, kenalin dulu yuk. Kenalin, nama kakak Valira Syifa Zahra dengan NIM 230210008. Pada hari ini, kakak akan menceritakan dari buku ciptaan kakak sendiri yang berjudul Kuas Ajaib Hero. Kuas kesukaanku ialah melukis dan bersyukur atas ciptaan Allah. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Hiro. Hiro mempunyai satu kesukaannya yang bisa membuat dia sangat bahagia, yaitu melukis. Setiap pagi dia masuk ke kelas seni sambil membawa tasnya yang berisi kuas dan cat air. Dia juga membawa hasil karyanya karena dia sangat suka melukis. Lihat Pak Raffi, aku menggambar pelangi ciptaan Allah. Masya Allah, Hiro. Warna pelangimu indah sekali. Allah pasti senang kalau kamu menggunakan bakatmu untuk memuji ciptaannya. Terima kasih, Pak. Aku suka melukis karena lewat warna aku bisa merasakan indahnya dunia yang Allah ciptakan. Sama-sama, Hero. Sekarang Hero bersama Bobby. Bobby itu yang duduk di dekat Hero sambil memegang bolanya. Bobby ini adalah teman Hero yang suka sekali bermain bola. Bobby juga anak yang ceria dan penuh energi. Tapi terkadang Bobby gak sabar melihat Hero lama sekali melukisnya. Ayolah Hero, kita main bola di lapangan. Maaf ya, Bobby, aku lagi gak mau main bola. Ya udah deh, Hero, gak apa-apa. Makasih ya, Bobby. Oh iya, menurutmu gambar yang aku buat nih udah bagus belum? Bagus sekali, Hero. Pelanginya indah. Tapi kenapa ya kamu gambar pelangi? Karena aku suka melukis pelangi ini, aku bisa belajar bersyukur atas ciptaan Allah. Masya Allah. Suatu pagi ketika Hero masuk ke kelas seni, dia langsung duduk di kursi sambil meletakkan tasnya di atas meja dan dia membuka tasnya ingin mengambil kuas kesayangannya. Tapi tiba-tiba dia kaget saat melihat kuasnya bersahaya. Kuas punya siapa nih? Kenapa
Apa ada di tasku? Mungkin ini hadiah dari Allah untukku. Di kuas ini tertulis, gunakan aku untuk kebaikan. Aku berjanji, aku gunakan ini untuk kebaikan. Hiro ingin menggunakan kuas ajaibnya yang dia dapatkan dari tasnya. Sekarang Hiro udah di ruang lukis sambil memegang kuas ajaibnya dan juga didampingi oleh Pak Guru yang akan memperhatikannya saat melukis. Lalu Hiro langsung melukis burung di kanvas hingga sentuhan terakhir. Tiba-tiba burung itu menghempaskan sayapnya. Lalu keluarlah burungnya. Subhanallah, sungguh luar biasa burungnya. Bisa hidup. Masya Allah, keajaiban itu titipan dari Allah. Jadi Hiro harus menggunakan kuas ini dengan bijak ya. Iya Pak Raffi. Sekarang di ruang lukis tersebut sudah ada Bobby, Hiro, Pak Raffi, dan teman-teman mereka yang duduk melihat Hiro dan Bobby. Bobby pingin juga mencoba pakai kuas yang dipakai Hiro tadi. Bobby meminta izin kepada Hiro agar dirinya bisa memakai kuas ajaib Hiro untuk menggambar bola. Hiro, bolehkah aku pinjam kuasmu? Aku pingin coba juga. Boleh, Bobby. Pingin lukis apa ya? Aku mau lukis bola. Dan dah jadi nih. Subhanallah, bolanya jadi kenyataan. Masya Allah, luar biasa keajaibannya. Tapi Bobby belum puas sama sekali. Dia ketawa lebar seolah-olah dia sangat bahagia mau lukis naga raksasa yang sangat menyeramkan. Hiro sudah memperingati Bobby kalau itu sangat berbahaya. Tapi Bobby sama sekali tidak mendengarkan Hiro. Tiba-tiba cahaya biru keluar dari lukisannya bersamaan dengan naga raksasa yang menyeramkan. Semua anak ketakutan melihat naga itu. Sekarang aku lukis naga raksasa. Jangan, Bobby. Itu bahaya. Wah, udah jadi nih. Cahaya biru udah keluar. Astagfirullahaladzim, naganya udah ada di belakang kita. Guru Raffi sekarang sudah di ruang seni. Beliau mendengarkan semua suara anak. Menangis ketakutan. Guru Raffi berusaha menenangkan semua anak yang ada di kelas ini. Dan Bobby menyesali udah buat naga raksasa yang bikin teman-temannya jadi menangis dan ketakutan. Melihat naga tersebut, Hiro juga merasa bersalah karena dia tidak bisa menggunakan kuas ajaib dengan baik. Tenang-tenang ya, anak-anak. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, maaf ya Pak, ini karena kuas ajaibku. Iya, maaf juga ya Pak, ini karena aku buat naga raksasa.
Guru Raffi duduk bersama kami semua. Guru Raffi menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa berbicara dengan hewan dan memerintahkan angin, tapi beliau tidak sombong sama sekali. Semua anak-anak mendengarkan ceritanya dengan serius. Bapak punya cerita nih tentang kisah Nabi Sulaiman. Anak-anak, kalian tahu Nabi Sulaiman alaihissalam? Nggak tahu, Pak. Beliau diberikan banyak keajaiban oleh Allah. Berbicara dengan hewan, bahkan memerintahkan angin. Tapi beliau tidak pernah sombong. Jadi kalau aku punya kuas ajaib, aku harus bersyukur seperti Nabi Sulaiman ya, Pak. Ya, Guru Raffi duduk bersama Hiro dan Bobby sambil berpikir serta mencari solusi di mana caranya agar naga raksasa tersebut bisa kembali atau masuk ke dalam lukisannya agar Bobby dan Hiro bisa bertanggung jawab atas kesalahan mereka karena sudah membuat teman-temannya pada ketakutan sampai menangis. Mungkin kuas ini bisa mengembalikan naga raksasa tersebut ke dalam kanvas itu. Bobby, kita harus memperbaiki kesalahan kita ini. Ayo, Hiro, kita perbaiki. Bobby dan Hiro sepakat menggambar sarang naga agar naga besar itu punya tempat tinggal. Setelah Bobby menyelesaikan sapuan terakhirnya, naga itu mengecil dan masuk ke dalam sarang lukisannya. Hiro dan Guru Raffi tersenyum lega, bersyukur kepada Allah karena keadaan kembali tenang. Ruang lukis pun terasa damai berkat pertolongan Allah. Bismillah, semoga sarangnya sosok. Alhamdulillah, naganya sudah masuk, Pak. Masya Allah, Allah selalu berikan jalan untuk yang berniat baik. Setelah semua beres, Guru Raffi mengajak Hiro, Bobby, dan kedua teman mereka ke perpustakaan untuk menyimpan kuah ajaib di dalam perpustakaan yang penuh buku Islami. Mereka meletakkan kuas itu ke dalam box kaca sambil membacakan basmalah. Mereka bersyukur karena Allah telah menjaga dan menenangkan keadaan. Bismillah, kita simpan kuas ini dengan aman. Alhamdulillah, semuanya sudah tenang, Pak. Iya, semoga kuas ini tetap membawa kebaikan. Di perpustakaan, Hiro melukis langit dengan kuas biasa. Meskipun sederhana, hasilnya tetap indah. Bobby yang melihat dari belakang kagum dan Guru Raffi tersenyum bangga. Hiro pun sadar bahwa keindahan datang dari hati dan bersyukur dan niat yang baik karena Allah. Masya Allah, Hiro, bagus banget. Padahal pakai kuah biasa. Alhamdulillah,
Aku melukis sambil bersyukur. Betul tuh Hiro, kalau niatnya baik karena Allah, hasilnya ikut indah. Pada pameran ciptaan Allah yang indah, Hiro memajang lukisan gunung dengan pelangi, sementara Bobby menampilkan gambar anak-anak yang saling membantu. Guru Raffi melihat karya mereka dengan senyum hangat, bersyukur karena semua lukisan mengingatkan pada kebesaran Allah. Masya Allah, bagus sekali lukisan kalian. Aku ingin pelanginya kelihatan sebagai ciptaan Allah yang indah, Pak. Kalau saya gambar anak-anak saling bantu biar ingat sama ajaran kebaikan Allah. Alhamdulillah, niat baik kalian sudah jadi ibadah. Pada malam yang sunyi, Hiru duduk di dekat jendela sambil memegang kuasnya. Cahaya bulan masuk ke dalam kamarnya. Hiro memandang kuas itu sambil merenung. Ia sangat suka melukis bukan hanya karena warna indah, tapi karena setiap goresan membuatnya ingat pada kebesaran Allah. Aku senang melukis karena lewat warna aku bisa mengingat Allah. Aku berdoa, "Ya Allah, jadikan kesukaanku ini membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain." Pesan moralnya ialah kesukaan yang baik adalah karunia Allah. Gunakan bakatmu untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Seperti Nabi Sulaiman, keajaiban menjadi indah bila disertai syukur dan kebijaksanaan.